Suaranya lemes, lagi puasa ya Bu. Gak kompak jawabannya, di tengah doang, yang kiri kanan gak ada yang jawab. Saya Husnu dan Najal, ini lagi pada puasa jadinya suaranya agak lemes ya. Sahurnya kemalaman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan di waktu duha ini kita bisa bertemu dan berkumpul untuk melaksanakan kajian ilmu agama Islam. Dan juga kita bersyukur karena hari ini kita masih melaksanakan ibadah saum sebagai kewajiban bagi kita orang-orang yang beriman untuk mengerjakannya selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Dan hari ini kita telah memasuki 10 hari yang kedua dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita masih dalam rangka menghidupkan di malam-malam Ramadan, mengisi dengan sholat qiyamul lail dan juga sholat tahajud, kemudian juga diisi dengan tilawah Al-Quran untuk menyelesaikan one day one juz. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah sampai nanti di berakhirnya Ramadan kita tetap masih istiqomah, dan mudah-mudahan kita selesaikan Ramadan kita ini dengan gelar takwa dan berharap kepada Allah untuk disampaikan kepada Ramadan yang tahun akan datang. Mudah-mudahan, saya yakin semua kita tetap menjadi orang yang beriman dan menjadi orang-orang yang senantiasa mengisi, menghidupkan bulan-bulan Ramadan ini untuk kita isi dengan berbagai ibadah. Dan mudah-mudahan dampak daripada ibadah Ramadan kita ini akan kita bawa pada 11 bulan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kedatangan agama Islam, kondisi masyarakat pada saat itu dalam kondisi yang sangat-sangat jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Ada yang tahu, Bu? Apa itu jahiliyah? Bodoh. Zaman kebodohan. Bukan bodoh di dalam bermasyarakat, bukan bodoh pula di dalam ekonominya, bukan bodoh pula dalam pengetahuan duniawinya, tetapi bodohnya mereka ini adalah bodoh di dalam akidah, keyakinan. Bagaimana tata cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
itu yang kemudian mereka tidak lakukan sebagaimana diajarkan oleh nabi-nabi mereka sebelumnya. Karena apa? Semenjak ketika Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran tentara-tentara Herodes II dan juga Gubernur Pilatus pada saat itu, mereka masih memiliki panutan. Masih ada yang ditanya, masih ada yang bisa didiskusikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi setelah Nabi Isa alaihissalam kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, kondisi mulai berubah. Kondisi masyarakat sudah mulai, mereka kembali lagi kepada agama nenek moyang mereka, agama paganisme, agama penyembah berhala. Mereka menyembah kepada patung-patung buatan mereka sendiri. Yang mana orang kaya buat patung dari emas, dibentuk sedemikian rupa, menyerupai makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kemudian ditempatkan di tempat yang aman, di tempat yang gak ada bisa manusia untuk merusaknya. Kemudian ketika malam hari mereka sembah itu patung buatan mereka sendiri. Inilah yang dinamakan zaman jahiliyah. Yang miskin hanya bisa buat patung dari perak. Dibentuk sedemikian rupa, dibuat secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya. Dan mereka simpan di tempat aman. Malamnya mereka datang, mereka sembah. Begitu juga yang gak punya apa-apa, yang melarat banget, cuma bisa bikin patung dari tepung terigu, dari adonan tepung terigu. Dibuat, dibentuk sedemikian rupa itu patungnya. Akhirnya jadilah sesuatu yang bagus, disimpan di tempat yang aman. Malam harinya mereka kemudian datang sembah itu patung buatan mereka sendiri. Ketika mereka lapar, Tuhannya dimakan. Itu kondisi yang dinamakan sebagai kondisi zaman jahiliyah. Mereka bodoh, tidak tahu cara bagaimana mereka itu menyembah kepada Allah. Yang tadinya diajarkan oleh nabi-nabi mereka bagaimana menyembah secara mutlak, secara langsung, tidak pakai perantara-perantara. Ketika ditinggalkan oleh nabi-nabi mereka, mereka kemudian memakai perantara. Dibuatlah Tuhan-Tuhan sesuai dengan selera mereka, kemudian disembah. Kalau kita tanyakan kepada mereka, "Madza ta'budun?" Apa yang kalian sembah itu? Itu kan patung buatan kalian sendiri, itu tidak bisa apa-apa. Apa jawabnya? Kami bukan menyembah ini. Kami bukan menyembah patung ini dan kami tahu ini tidak bisa apa-apa. Cuman ini sebagai perantara kami agar disampaikan kepada Tuhan. Itu liyuqarribunallah, untuk disampaikan kepada Allah yang pencipta kami. Nah, itulah maka kondisi itu berlangsung ya sampai 576 tahun lamanya. Sebelum Nabi baru mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah ditinggal Nabi Isa, mereka mencari-cari nih, apa nih yang agama, siapa yang dijanjikan dalam kitab mereka, baik Taurat, Injil, Zabur itu, kok belum muncul sampai saat ini? Siapa yang akan menjadi nabi baru, nabi terakhir yang diutus untuk menyempurnakan daripada ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu? Dan sosoknya ini sudah disebutkan dalam kitab mereka yang namanya Ahmad. Tapi kok sampai hari ini, sampai sekarang belum muncul-muncul lagi. Dan di dalam kegalauan mereka itulah, maka akhirnya banyak di antara mereka kemudian kembali lagi ke agama nenek moyang mereka, ke agama paganisme, agama penyembah
berhala. Kemudian dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah utus di antara mereka umat yang sedang gamang, yang menanti-nanti kedatangan seorang nabi yang sudah dijanjikan dan membawa risalah ajaran untuk menyempurnakan dari ajaran-ajaran yang lainnya. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, penantian mereka yang begitu panjang itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surat As-Saff. Surat As-Saff, surat 62 ayat ke-9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah sebagai Tuhan mereka, Tuhannya seluruh manusia, Tuhannya semesta alam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yang telah mengutus seorang rasul kepada mereka orang-orang yang menanti-nanti kedatangannya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan petunjuk itu adalah berupa Al-Quran, agama yang hak itu adalah Islam. Liyuzhirahu 'ala dini kullihi, untuk dijohirkan, dinampakkan, dimenangkan atas agama-agama yang ada sebelumnya, menyempurnakan daripada agama yang telah dibawa oleh para nabi-nabi mereka, menyempurnakan kitab-kitab mereka, disempurnakan dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun orang-orang musyrik itu sangat membenci kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah. Mereka sangat benci, Bu. Lah, kebencian mereka bukan kepada sosok ya, kepada sosoknya Nabi, Bu. Mereka benci, tapi bencinya bukan kepada pribadinya Nabi. Mereka enggak pernah membenci Nabi, Bu. Tapi yang dibenci oleh mereka adalah ajaran yang dibawa Nabi, yaitu agama Islam dan Al-Quran sebagai buku pedoman hidupnya. Itu yang mereka benci. Kepada sosok Nabi enggak pernah. Kenapa, Bu? Karena sejak muda sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabi Muhammad itu sudah dijuluki sebagai Al-Amin, Bu. Orang yang dapat dipercaya. Gimana orang yang enggak menyembah berhala, yang akhlaknya sangat luar biasa bagusnya, kemudian tidak pernah minum khamar, tidak pernah berbuat maksiat, selalu membantu orang lain, selalu memberikan yang terbaik untuk solusi-solusi kehidupan, dan dia dijadikan sebagai penengah. Makanya dia disebut, diberi gelar Al-Amin. Orang yang jujur, yang dapat dipercaya. Oleh siapa? Ya oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang musyrik. Masa mereka mau benci? Orang udah mereka berikan gelar, dianugerahi gelar oleh mereka Al-Amin. Masa kemudian ketika datang agama Islam dia yang dibenci? Masa dia mau menelan ludahnya sendiri yang sudah dibuang? Begitu kan? Tidak demikian. Jadi kebencian mereka kepada ajaran yang dibawa Nabi, yaitu Islam, dan petunjuk yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Itu kebencian mereka, ya, faktor kebencian mereka. Dan ini sudah menjadi salah satu hal yang luar biasa dan menjadi satu fenomena bahwa agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah agama yang disebutkan secara langsung nama agamanya. Coba kalau ibu mau menelaah dengan seksama, hanya satu-satunya agama, yaitu Islam,
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Dinul Islam. Agama lain ada enggak? Bu? Enggak ada. Nah, itu pertanyaannya. Agama Kristen ada enggak? Buddha disebutkan enggak? Hindu disebutkan enggak? Topekong atau agama-agama yang lain di dunia ini pernah disebutkan? Tidak pernah disebutkan sama sekali. Karena apa? Karena hanya Islamlah agama yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebutkan. Sekarang saya mau tanya, agama Kristen itu semenjak kapan disebut Kristen? Ustadz yang tahu ya, kita tahu memang. Dari awal kita tahu. Sejak kapan agama Kristen itu disebut sebagai agama dan diresmikan sebagai agama? Sejak kapan? Padahal nabi-nabi mereka yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW itu tidak ada yang beragama Buddha, nggak ada yang beragama Kristen, nggak ada yang beragama Hindu. Apa agama para nabi yang terdahulu? Hah? Dari mana tahu agamanya Nabi Islam? Dulu belum ada. Agama para nabi-nabi dari agama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agama namanya agama tauhid. Tauhid. Belum ada agamanya Islam. Dan orang-orangnya kemudian disebut Muslim. Artinya orang yang taat kepada Allah, orang yang kemudian menyembah Allah, menyembah kepada satu Tuhan, menyembah kepada apa yang menjadi keyakinannya, yang tidak melakukan kesyirikan, itu namanya Muslim. Agamanya agama tauhid. Karena apa? Percaya kepada satu Tuhan. Semua para nabi. Maka nggak dibeda-bedakan. Mereka disebut sebagai seorang Muslim atau kalau jamaknya muslimun. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Tidaklah kami beda-bedakan di antara mereka para nabi-nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka adalah seorang muslim. Karena apa? Mereka menyembah kepada satu Tuhan. Dan agama Kristen itu tidak pernah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena agama Kristen itu baru ada resmi. Predikatnya sebagai agama resmi orang-orang Nasrani itu semenjak tahun 325 Masehi. 300 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diselamatkan, diangkat ke atas langit dan dia akan turun nanti kembali ke bumi. Baru itu ditetapkannya 325 Masehi. Oleh siapa? Oleh Raja Konstantin yang notabene adalah beragama Katolik. Itu baru ditetapkan nama Kristen. Ada juga nama Kristen itu ketika Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah ke atas langit, ketika Barnabas, murid-muridnya daripada salah seorang muridnya Nabi Isa alaihissalam, ketika bersama Paulus itu orang yang berkhianat, Paulus itu orang yang merubah-rubah ajarannya agama Isa. Paulus itu adalah yang disebutkan oleh Yesus Kristus sendiri sebagai seorang yang berkhianat dan mengkhianati akan agama, memutarbalikkan agama, yang menghalalkan babi yang tadinya haram, yang melarang sunat. Itu adalah Paulus. Nah, ketika Paulus dan Barnabas pergi berdakwah, menyebarkan ajaran agama Nabi Isa alaihissalam ke Antioquia, negeri Antioquia, ya. Maka pada saat itulah baru muncul nama Kristen.
Jadi Kristen itu asal mulanya dari Paulus dan Barnabas ketika berada di Antioquia. Itu pun bukan agama, baru orang-orangnya yang disebut sebagai Kristen. Nah ini Bu, sejarahnya ini. Baru tahu kali. Baru tahu Bu. Kenapa? Lah, dia hidup di zaman Nabi Isa. Paulus itu, kalau mereka sebut Rasul Paulus, hidup di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Tetapi selama hidup, Paulus ini nggak pernah bertemu dengan Nabi Isa. Sehingga akhirnya, dia itu asalnya orang Yahudi. Dia orang Yahudi asalnya. Dialah yang kemudian membantai umat Bani Israel dari kalangan murid-murid Yesus Kristus. Dia yang membantai saat itu. Makanya Paulus ini kemudian mengaku-ngaku sebagai rasul. Ceritanya panjang itu Paulus. Ini hidup bersamaan dengan usianya kira-kira kurang lebih beda sekitar 2-4 tahun. Iya. Dan Paulus ini orang yang mengkhianati ajaran Nabi Isa alaihissalam. Makanya Isa mengatakan dalam Injilnya itu, janganlah kalian mengikuti seorang yang bernama Paulus karena dia telah memutarbalikkan daripada ajaranku dan dia mengkhianati daripada apa yang aku sampaikan. Merubah-rubah. Dan semua ajarannya Kristen awal yang dibawa Nabi Isa dalam Injil itu tidak beda dengan apa yang ada dalam kitab-kitab suci yang lainnya. Pertama Zabur diturunkan Allah. Kemudian disempurnakan dengan Taurat. Zabur Taurat disempurnakan dengan Injil. Dan Injil, Zabur Taurat Injil disempurnakan dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah penyempurnaan daripada kitab-kitab suci yang sebelumnya. Yang benar kemudian dibenarkan. Nah makanya fungsi Quran itu sebagai apa? Yang pertama fungsi Quran itu sebagai musodik. Tahu musodik? Ya, musodik itu artinya membenarkan apa yang benar yang disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Itu namanya musodik. Membenarkan sesuatu yang benar yang disampaikan. Kalau kebenaran itu tidak diceritakan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, artinya kebenaran yang disampaikan itu, kitab yang disampaikan itu, ayat yang disampaikan itu tidak ada masalah. Tidak ada polemik saat itu. Tidak ada perubahan-perubahan. Tetapi ketika ayat itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sedetail-detailnya, sampai pelaku-pelaku nama-namanya disebutkan. Ya. Itu artinya Quran mengkoreksi. Quran mengkoreksi, memberitahukan yang benar seperti ini, kemudian membenarkan. Itulah fungsi Quran, Bu. Kayak Nabi Isa alaihissalam. Cerita kisahnya. Karena umatnya ini banyak merubah-rubah daripada kitab Injil yang kemudian diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian penyelewengan menganggap Isa itu sebagai Tuhan. Pertama anak Tuhan, kemudian jadi Tuhan. Yang kedua, ya, kemudian dia mengatakan bahwa Isa itu, Yesus Kristus itu disalib. Padahal yang disalib bukan Yesus Kristus. Ya, orang yang diserupakan. Orang Yahudi menganggap bahasanya Isa alaihissalam itu dibunuh. Ini kan anggapan-anggapan yang salah. Karena mereka menganggap itu sesuatu yang disangkakan saja. Menurut seleranya mereka, kata Yahudi, Isa ini dibunuh. Nasrani mengatakan Isa ini disalib. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa wala qataluhu wala solabuhu. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib. Isa diserupakan dengan orang lain. Kemudian warfa'u wafahu, diangkat dan ditidurkan sementara.
Nabi Isa sampai sekarang belum mati. Masih ada di langit. Masih ditidurkan sementara. Wafat itu bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesia bukan mati. Walaupun memang wafat itu kalau kita tidur tuh kan namanya wafat juga, Bu. Ditidurkan sementara nanti akan bangun. Wafahu itu ditidurkan sementara. Tidak dimatikan karena sekarang masih ada 3 nabi, Bu. Ya, dengarkan ini baik-baik. Ada 3 nabi yang masih hidup sampai sekarang dan ditidurkan sementara. Siapa itu ketiga nabi itu? Yang pertama tadi Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir ini masih hidup, sekarang sedang ditidurkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga Nabi Idris. Karena apa? Nabi Idris ketika minta kepada Allah supaya bisa melihat-lihat surga dan neraka, ya, sampai akhirnya melihat surga yang terakhir enak dan sebagainya, dia minta permintaan yang terakhir, yaitu ya Allah, saya nggak mau pulang balik ke dunia, saya ingin tinggal tetap di sini. Akhirnya apa? Dikabulkan oleh Allah. Jadi ada 3 nabi yang belum wafat, masih ditidurkan sementara. Ya, ini kondisinya. Nah, inilah satu perjalanan yang kemudian banyak diselewengkan oleh kitab-kitab, oleh umat-umat mereka. Inilah yang kemudian membawa satu hal. Mereka menyangka Nabi Isa itu disalib. Padahal yang salib itu siapa? Salah seorang muridnya yang berkhianat. Yudas al-Iskariot. Dan Yudas ini adalah termasuk salah satu dajjal yang diturunkan oleh Allah di masa Nabi Isa. Itu Yudas. Di zaman Nabi Musa ada yang namanya dajjalnya, yaitu Samiri. Pernah dengar itu kan? Samiri. Itu salah satu di antara dajjal. Sebenarnya ketika disalib, Yudas ini tidak mati. Ya. Disuruh bawa-bawa sendiri itu, Bu, tiang gantung salibnya dari rumah persembunyian Nabi Isa alaihissalam, yang di saat ketika Yudas al-Iskariot ini berkhianat, memberitahukan di mana tempat persembunyian Nabi Isa dan ke-14 muridnya, karena Yudas menginginkan beberapa keping, 30 keping uang, yang saat itu dia menginginkan itu dan memberitahukan kepada Raja Herodes, ya, kemudian juga gubernurnya saat itu ikut Pilatus untuk apa? Menangkap Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa sudah diberitahukan tempat persembunyiannya oleh Herodes, oleh Yudas, yang kemudian Yudas pura-pura keluar, kemudian tentara-tentara Pilatus sudah ada di luar, kemudian mereka disuruh masuk, Yudas pun masuk. Sampai akhirnya pada saat itu sebelum Isa diangkat, Isa mengatakan, Yesus Kristus mengatakan bahwa ini ada di antara orang di sini ini yang mengkhianati aku. Dia memberitahukan di mana aku bersembunyi dengan harapan dia mendapatkan beberapa keping uang. Dan dia berkhianat kepadaku. Nah, Barnabas yang ada di situ merasa bahwasanya, oh ternyata inilah Yudas ini yang pengkhianat. Dia keluar sebentar memberitahukan itu Isa sudah ada di dalam. Silakan Anda tangkap. Ketika Yudas keluar, diserupakan wajahnya oleh Allah. Sama persis dengan Nabi Isa. Suaranya, mukanya, fisik, jasadnya diserupakan. Nah, Herodes yang kemudian mau masuk ke dalam, nggak taunya Yudas keluar, tapi mukanya sudah diserupakan. Herodes mengatakan, loh ini Nabi Isa nih, tangkap dia. Bukan, saya Yudas. Enggak, kamu Nabi Isa. Raut wajahmu, suaramu persis Nabi Isa. Artinya apa? Pucuk dicinta, ulam tiba. Enggak usah susah-susah. Ya, giring itu ya, Yudas dengan serupakan. Akhirnya apa? Yudas yang ditangkap. Saat Yudas ditangkap,
Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke atas langit melalui ventilasi-ventilasi ini. Tubuhnya, jasadnya, ruhnya bersatu untuk naik ke atas. Nah, saat ketika Yudas Al-Askariot ini diseret, Bu. Ya, diseret Yudas ini dengan membawa salibnya sendiri untuk pergi ke tempat di mana di situ ada namanya satu tempat di mana penyalipan orang-orang yang fajir, penjahat-penjahat disalib di situ, namanya Bukit Golgota. Bukit Golgota itu namanya, Golgota itu artinya tengkorak. Ya, makanya disitulah akan disalib, jaraknya 1 kilo. Nah, ketika Yudas ini membawa salibnya, kemudian ia terlentang, dan ketika terlentang, dia melihat sosok Nabi Isa yang sedang naik ke atas. Nabi Isa yang sedang naik ke atas dengan jasad dan ruhnya. Ini dilihat oleh Yudas Al-Askariot dengan mata kepalanya sendiri. Maka ketika dia melihat itu, maka dia kemudian berkata, Eli, Eli, lama sabaqtani. Tuhan, Tuhan, jangan kau tinggalkan aku, tolonglah aku. Ya. Kenapa? Karena orang menyangka yang diseret, yang dibawa suruh itu adalah Yesus. Padahal itu adalah Yudas yang diserupakan. Sampai orang nggak pada tahu itu. Nah, itulah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Ya, maka dia mengatakan dalam surat Yohanes pasal 13 itu. Ada yang hafal enggak? Puro-puro hafal Injil. Quran aja jarang hafal. Ya. Iya. Itu. Nah, akhirnya sudah Yudas yang disangka Nabi Isa kemudian disalib. Raja Herodes datang sebelum dia diangkat salibnya. Dengan membawa apa? Pedang di tangan kanannya, Taurat di tangan kirinya. Itu Herodes, raja yang Herodes ini kan orang Romawi. Yang saat itu Bani Israel itu dijajah oleh orang-orang Romawi. Maka ketika dia mendekat, diambil itu pedangnya, ditusuk-tusuk itu. Ditusuk-tusuk, darahnya keluar, ya. Dagingnya kemudian percilan-percilannya itu ada jatuh. Itulah kemudian diperebutkan oleh orang yang menyaksikan pada saat itu, dan kemudian mereka meminum itu darahnya dan memakan tuh daging-daging cipratannya itu. Dan itulah yang sekarang dipakai oleh ajaran orang-orang Kristen ataupun Katolik. Ya, maka kalau kita pergi ke gereja, masuk ke gereja, Bu, ikut kebaktian, ada yang pernah enggak? Nah, ketika kita masuk, mau pulang nih ya, sudah kebaktian mau pulang, di depan altar itu disediakan kayak kayak gelas gitu ya. Gelas itu namanya apa ya kalau dalam ini tuh, kayak gelas lah, gelas yang bagus itu ada airnya itu berwarna agak merah delima. Itulah darah Yesus. Maka itulah yang kemudian dalam rukun ajaran agama Kristen itu adalah Ekaristi Holy Water. Salah satu rukun dalam agama Kristen untuk minum darah Yesus lah itu. Walaupun bukan darah beneran. Mungkin itu sirup marjan atau kan kita nggak tahu. Iyalah kan kita nggak ngerti, Bu. Bener nggak? Kita nggak ngerti. Nah, itulah yang kemudian salah satu di antara rukun yang ketiga untuk meminum darah Yesus. Ketika pulang antri baru minum satu-satu. Kemudian setelah itu ya Ekaristi untuk makan daging Yesus. Maka ketika dia pulang, nanti di depan pintu itu biasanya pasturnya ataupun pendetanya ngasih makanan putih yang segini. Nah, itulah rukun yang ketujuh. Ya.
Iya, dan ini kita lakukan dulu. Ini sejarahnya. Nah, singkat cerita, setelah Yesus kemudian dikuburkan, ya setelah disalib, kemudian diambil, kemudian dikuburkan. Justru yang dikuburkan itu adalah Yudas, yang menurut mereka itu adalah Yesus. Nah, Barnabas yang merupakan murid yang tahu bahwa Yudas itu adalah pengkhianat, penasaran. 3 hari setelah dikuburkan, dengan mempergunakan kain kafan. Bukan pakai jas. Karena kain kafan itu ajaran para nabi. Allah yang menurunkan 3 kitab, 4 kitab itu yang sama kepada nabi, yang nabinya sama semuanya muslimun, nggak mungkin dong berbeda. Ya kan? Akhirnya apa, Bu? Masya Allah. Ya. Karena itu kain kafan, ya. Ada percikan-percikan cahaya. Yudas kemudian 3 hari setelah itu dia gali itu makamnya. Dan ternyata memang Yudas itu tidak mati, masih hidup, cuman udah penuh luka. Karena dia yakin bahwa Yudas ini adalah Dajjal. Kalau sebutan mereka bukan Dajjal, tapi Antikristus. Dajjal itu Antikristus. Dan ini banyak dibicarakan dalam kitab-kitab mereka. Dan Yudas itulah, kalau dia Dajjal, dia yakin Barnabas, dia tidak mati. Dia nggak mati. Benar kan? Nggak mati. Cuman penuh dengan luka. Maka kain kafannya kemudian dibuka, dan di antara kain kafannya itu kemudian terbecik suatu sinar. Dan sinar itulah yang kemudian memberikan cahaya mengenai muka daripada Yudas. Dan ketika disebut mukanya itu, dan akhirnya tertinggal di kain kafan itu mukanya dari cahaya tadi. Dan yang kemudian akhirnya digambarkan Yesus Kristus itu, baik di gereja-gereja, patung-patung itu, itulah gambaran wajah, ya, Yudas. Tetapi Allah sudah rubah wajahnya. Sebelumnya belum. Maka disitulah wajah Yesus yang terpampang. Dan itulah Yesus yang kemudian dipatung-patung. Mukanya seperti itu. Kemudian rambutnya segondrong itu. Dan itulah memang foto Yesus benar. Bukan ada foto dulu. Tapi itulah wajah Yesus Kristus yang sebenarnya. Itulah wajah Nabi Isa. Seperti itu. Karena sudah dirubah oleh Allah Subhanahu. Belum dirubah saat itu. Baru ketika dibawa ke rumah Barnabas, dirawat hingga sembuh. Akhirnya setelah itu Yudas diusir dari rumahnya, Yudas al-Askariot. Dan nanti itu salah satu dajjalnya akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam ketika dia turun. Nah 3 hari setelah digali, dibawa itu Yudas ke rumahnya Barnabas. Barulah orang-orang datang. Dan melihat kok nggak ada di dalam kubur ini orangnya. Kemana? Nah itulah yang kemudian disebut oleh mereka hari berbangkit. Dan itulah kebangkitan Isa Al-Masih. Enggak, itu kebangkitan Isa Al-Masih ketika dia sudah tidak dapat lagi ada mayatnya. Padahal kan yang disalib itu kan Yudas, bukan Yesus. Yesus sudah diselamatkan oleh Allah. Dan orang-orang menyangka bahwa itulah kemudian disebut sebagai, karena nggak ada mayatnya. Artinya, wah, Yesus bangkit. Makanya dikatakan sebagai kebangkitan Yesus Kristus. Yang kemarin itu kebangkitan Isa Al-Masih. Ya kan? Kebangkitan Isa Al-Masih. Mereka nggak mau merubah. Gak mau kita kebangkitan Isa Al-Masih. Maunya apa? Kita kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu adalah Tuhan kita. Nah,
40 hari kemudian setelah itu baru mereka membuat satu simbol 40 hari setelah Yesus bangkit, maka Yesus naik ke atas langit. Itulah yang disebut kenaikan Isa Al-Masih. Itu sejarahnya begitu. Dan setiap tahun diperingati. Kemudian hari Paskah itu. Nah ini suatu hal yang luar biasa dari ajaran kita. Jarang kan Bu dapat materi-materi kayak gini? Pernah nggak Ibu dapat? Jarang. Iya. Dan ini sejarahnya dan nyambung Bu. Quran menceritakan secara detail dan jelas. Ya. Dan akhirnya Isa kemudian di hari kelahirannya Bu. 8 hari setelah lahir Isa sunat. Iya, itu ajaran Nabi Bu, sunat. Paulus lah yang merubah bahasanya sunat itu enggak ada. Itu semua ulah Paulus sebenarnya yang merubah-rubah itu. Nah, pertanyaannya sekarang Bu. Pertanyaannya sekarang, apakah sama Isa alaihissalam dalam pandangan Islam dengan Yesus Kristus dalam pandangan Kristen? Sama enggak itu? Sama enggak? Beda dari mana? Saya mau tanya, bedanya di mana? Hah? Bukan ceritanya. Jelas antara Isa dalam Islam dan Yesus Kristus dalam Kristen itu orang yang sama. Tidak ada bedanya. Orangnya itu satu. Apa persamaannya? Satu, menurut keyakinan kita orang Islam, Isa alaihissalam lahir tanpa seorang bapak. Menurut ajaran Kristen sama, Yesus Kristus lahir tanpa bapak. Tapi menurut ajarannya dia, keyakinan mereka, Isa itu punya bapak, tapi bukan bapak biologis. Bapak secara hukum namanya adalah Yusuf. Yusuf itu tunangannya Maria. Maria dalam ajaran Kristen sama dengan Maryam dalam ajaran Islam. Kan sama ibunya. Sama juga Isa. Isa itu punya paman namanya Zakaria, Nabi Zakaria. Isa punya sepupu namanya Yahya. Isa punya tante namanya Elisabeth, istrinya Zakaria. Antara Yahya dan Isa beda cuma 6 bulan lahirnya. Yahya duluan 6 bulan lahir baru Isa. Karena apa? Elisabeth sama Maryam itu sama-sama lagi hamil. Padahal Elisabeth itu kata Allah dalam Al-Quran diceritakan, Zakaria udah tua, mandul, istrinya juga mandul, akhir, ya. Tetapi ketika itu Allah katakan kun fayakun, jadi punya anak tuh Nabi Yahya. Ya. Yusuf itu tunangannya Maria, tapi bukan bapak biologis, karena mereka yakin Isa itu lahir tanpa bapak. Karena itulah Isa dijadikan sebagai anak Tuhan. Itu ceritanya. Dijadikan sebagai anak Tuhan. Nah, anak Tuhan ini kemudian pada Konsili Nisea 325 oleh Raja Konstantin udah dirubah jadi anak Tuhan, jadi Tuhan Bapa. Jadi Tuhan. Dan ini ceritanya, ya, kisah. Makanya Nabi Zakaria dibunuh. Ya, dibunuh, digergaji. Sama pohon-pohonnya digergaji itu. Ya. Nabi Yahya pun dibunuh. Ditebas kepalanya, dipotong kepalanya, dikasih bambu gitu. Ditancepin bambu, ditaruh di tanah. Itulah kalau orang-orang menentang nih akibatnya kayak begini. Potong kepalanya. Karena 3 nabi sekaligus diturunkan kepada Bani Israel. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. 2 nabi sudah dibunuh. Tinggal 1 nih.
Tinggal satu nih Nabi Isa. Dikejar-kejar pula lah Nabi Isa. Tapi Allah selamatkan Nabi Isa. Makanya dari usia 7 tahun sampai usia 30 tahun ketika diangkat menjadi Nabi. Dalam ajaran Kristen itu tidak ada kisah tentang masa kecilnya Nabi Isa. Itulah kelebihan Islam. Dari kecil sampai menjadi Nabi, diangkat jadi Nabi, komplit Bu. Itu persamaannya. Karena Nabi Isa dengan Yesus itu orang yang sama. Sama-sama dapat mukjizat, benar nggak? Mukjizat Nabi Isa apa? Bisa menghidupkan orang mati, bisa membangkitkan orang yang sudah mati, bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit dengan sekali usapan. Nah, itulah usapan-usapan Yesus Kristus sebagai sebab dia bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati dengan sekali usap. Dan usapan itulah oleh orang-orang Kristen disebut sebagai urapan. Urap, bukan urap makanan. Urapan. Jadi sentuhan Rasulullah Nabi Isa ketika dia dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Namanya Lazarus. Kalau dalam bahasa Spanyol namanya Lazaro. Itu Bu, ini kondisi yang terjadi saat itu. Nah ini kalau kita perspektifnya tidak dengan keimanan, gak mungkin. Dan cerita sejarah tentang Nabi Isa, bukan dia yang disalib apa. Semua jelas dalam Al-Quran. Makanya Quran itu sebagai musodik. Karena ini sangat detail diceritakan Allah. Karena ada masalah. Masalah sebelumnya bagi umat-umatnya. Makanya Allah ceritakan sampai detail. Itulah fungsi Quran sebagai musodik. Kedua fungsi Qurannya sebagai mubayyinat. Mubayyinat itu yang menjelaskan Bu. Menjelaskan sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran sedetail-detailnya dan dibenarkan oleh Al-Quran bahwa inilah yang sesungguhnya yang terjadi karena Quran itu adalah merupakan fakta bukti sejarah dan Quran itu isinya Bu kalau kita baca Bu isinya dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu isinya itu 85% adalah kisah dan cerita. Cerita yang otentik, sejarah yang benar, yang faktanya ada dan ini terjadi. Ashabul Kahfi. Kalau Quran nggak menceritakan sejarah itu, nggak mungkin kita tahu Ashabul Kahfi. Benar nggak? Kalau tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Isa Al-Masih atau tentang pengkhianatan yang terjadi, kita nggak akan tahu. Makanya 85% itu isinya adalah kisah-kisah yang terjadi pada masa lampau. Ketika Adam dan Iblis melanggar dan menjalankan larangan dan perintah Allah, dijelaskan kan. Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, diceritakan semua peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau kita nggak diceritakan oleh Quran, nggak ada kita yang nggak apa yang tahu. Makanya Quran itu menceritakan itu sepenuh luar biasa. Nah ini dengan keimanan kita dalam Al-Baqarah kan itu jelas. Wa ma unzila ilaika min qablik. Kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan pada para nabi-nabi dahulu. Dan nabi itu tidak ada yang beragama Buddha, beragama Kristen, beragama Hindu. Mereka adalah beragama apa? Muslim. Yang sebutannya dalam Islam adalah orang-orang yang menyerah berserah diri. Dan agama mereka agama tauhid. Makanya nggak dibeda-bedakan Bu, nabi-nabi yang mereka itu. Nah, Islam lah yang kemudian apa? Disebutkan oleh Allah langsung. Inna dina indallahil Islam. Ali Imran ayat 19. Ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din ya. Ad-din itu tunggal, plural. Artinya apa? Satu. Enggak jamak. Ad-din. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satu agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Jadi apa? Satu-satunya. Kalau cuma satu nggak ada lagi yang lain. Benar nggak? Itu disebutkan oleh Allah artinya dinul Islam. Wa may yabtaghi ghairu islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Ali Imran
ayat 85. Barang siapa mencari selain agama Islam sebagai agamanya, tertolak Bu dia. Enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Rugi di akhirat masuk neraka. Di dunianya amalannya enggak diterima. Rugi enggak, Bu? Rugi. Alhamdulillah Ibu pakai dapat hidayah nih. Ya makanya sekarang ini tugas kita, Bu. Bagaimana merajut menggapai hidayah di bulan Ramadan ini. Ini luar biasa. Ya, kalau kita bicara hidayah, siapa Bu yang bisa memberikan hidayah kecuali hanya Allah. Ya. Innaka latahdi man abbatta walakinallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, engkau tidak bisa memberikan kepada seseorang itu hidayah, termasuk itu pamanmu Abu Thalib, kau enggak bisa memberikan hidayah. Akulah yang dapat memberikan hidayah itu liman yasha. Pada siapa orang yang aku kehendaki. Aku yang bisa memberikan, prerogatifku untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Itu pun kalau aku menghendaki, aku akan berikan hidayah. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Enggak termasuk Abu Janda. Iya. Abu Lahab, Abu Jahal, Allah enggak kehendaki mendapatkan hidayah. Maka dia mati dalam kekafiran. Abu Sufyan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hidayah, dia masuk Islam. Dan ketiga-tiganya itu pamannya Rasulullah. Bukan siapa-siapa. Jadi musuh terbesar Rasulullah SAW itu dari kalangan keluarganya sendiri. Kita pun kadang dakwah itu musuh kita yang jadi setan itu kebanyakan dari keluarga kita, Bu. Suami ibu bisa jadi setan buat ibu. Ibu bisa jadi setan buat suami dan anaknya. Anak bisa jadi setan untuk ibu dan bapaknya. Kenapa? Ya itulah. Sekarang setan ini lagi dirantai, Bu. Diikat. Kok bahaya orang-orang yang gak puasa. Dan memang setan jenis aslinya, gembong-gembong setan iblisnya, jinnya itu dibelenggu, Bu, diikat, dirantai. Tapi ini setan-setan yang wujudnya manusia nih. Minal jinnati wan nas. Setan itu dari jin dan manusia. Yang dari manusia ini yang keluyuran. Termasuk pedagang-pedagang yang buka, warteg-warteg buka, ditutup kainnya. Pas nengok ke bawah, kakinya gelantungan. Pada makan. Ibu bisa jadi setan kepada suaminya. Suami bisa masuk neraka gara-gara ibu. Karena ibu jadi setan. Ibu juga bisa jadi setan. Bapak juga bisa jadi setan. Suami bisa menjerumuskan ibu ke neraka. Kenapa? Suaminya setan. Anak juga begitu. Coba sekarang di dunia aja berapa banyak mereka para istri-istri yang menjerumuskan suaminya ke penjara. Berapa banyak anak-anak yang kemudian melibatkan bapak ibunya masuk penjara. Juga berapa banyak mereka ibu dan bapaknya itu menjerumuskan anaknya ke penjara. Kenapa? Karena suami bisa jadi setan. Setan itu kata orang Betawi dibeset dalamnya ketan. Kan enak ya. Iya, ketan duren, wah enak banget. Apalagi makannya pakai duren. Iya, ini yang jadi masalah. Nah, kenapa kita harus mencari, mempertahankan hidayah kita ini? Ibu-ibu sudah bersyukur, bukan dari lahir sudah muslimah. Benar kan? Ada yang mualaf. Dari sini ada yang dulu agamanya Kristen atau Katolik, Buddha atau Hindu. Enggak ada kan? Ibu beruntung dari awal ibu sudah mendapatkan hidayah. Kata Al-Imam Al-Ghazali, hidayah itu ada dua. Ya. Hidayah yang sifatnya irsyadiyah yang pertama nih. Hidayah yang sifatnya irsyadiyah, hidayah yang didapatkan oleh seseorang dikarenakan pencarian yang dia lakukan. Kayak saya nih, mendapatkan hidayah karena proses pencarian agama. Ya.
Dulu kan saya Katolik. Ya. Bukan taat lagi, Bu. Tuhannya 3. Gimana enggak taat? Tuhannya aja 3. Ya. Ya, kenapa? Kami keluarga Katolik yang taat. Tapi itu dikoreksi itu bikin datanya asal-asalan tuh tadi, Bu. Itu datanya asal-asalan. Kakek saya, eyang saya itu bukan pastor. Jadi pengurus gereja, bukan pastor. Kalau pastor nggak mungkin punya cucu. Pastor nggak mungkin punya anak karena nggak nikah. Biarawati pun begitu, nggak mungkin punya anak. Kenapa? Dilarang untuk nikah. Kenapa? Dia harus disucikan. Kenapa? Namanya paus ya. Paus itu wakil Tuhan. Maka wakil Tuhan itu harus suci. Gak boleh dia tercemar oleh duniawiyah, termasuk menikah. Gak boleh selibat dia. Tapi kalau selingkuh ya boleh-boleh aja. Ya. Makanya banyak pastor-pastor yang kemudian melakukan hubungan selingkuh dengan biarawati, ya, dengan anak-anak kecil. Kenapa? Nafsunya ditahan, dibunuh, nggak boleh, Bu. Kita ini manusia punya nafsu, punya ruh, punya jasad. Nafsu itu seperti Ramadan ini tidak bisa dibunuh, dikengkak. Bisanya dikendalikan. Kenapa? Inna nafsa lau ammaratum bisu. Nafsu itu selalu cenderung kepada perbuatan yang jelek, yang jahat. Illa bilafsil lama, kecuali nafsu yang diilhamkan oleh Allah, yang dijaga oleh Allah, yang dikendalikan oleh kita manusia. Maka Ramadan ini nggak bisa membunuh nafsu. Ibu punya suami, nggak bisa Bu ditahan. Nafsunya itu pasti harus dikendalikan. Kalau puasa siang hari nggak boleh, ntar kalau malam boleh, benar kan? Bukannya dilarang selama 1 bulan penuh berhubungan dengan istri atau suami. Karena manusia ini fitrah. Fa'akim wajhaka lidini hanifah. Fitratallahi allati fatarana sa'alaiha. La tabdila li khalqi la zalika dinul qayyimu. Walakinna aksarana la ya'lamun. Dalam surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu kepada salah satu agama Allah yang lurus, yaitu Hanif, agama Islam. Yang mana Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Ingat, fitrah manusia itu nggak pernah berubah. Fitrah apa itu? Fitrah ketuhanannya nggak pernah bisa berubah, Bu. Ya. Saya tanya, ibu sebelum lahir ke dunia ini masih ingat nggak kalau kita pernah berjanji kepada Allah? Masih ingat nggak? Ya kita nggak ingat karena nggak pernah baca Quran. Jadi nggak ingat, baca surat cintanya Allah pasti kita tahu ingat. Sebelum kita jadi manusia, masih berupa ruh, Allah kemudian berjanji kepada ruh-ruh itu sebelum dimasukkan kepada jasadnya untuk mengisi bumi ini. Alastu bi rabbikum qalu bala syahida. Hei manusia, ruh-ruh, adakah aku ini Tuhanmu? Qalu, menjawab mereka, bala, benar ya Allah, Engkau Tuhan kami. Kami menyaksikan. Itu fitrahnya yang gak pernah akan berubah, Bu. Yang namanya manusia itu pasti siapapun dia, kayak apapun orangnya, yang kafir, munafik, zalim, fasik, pasti mengenal akan adanya Allah. Ya. Dia kenal Tuhan. Makanya gak ada orang yang ateis itu, gak ada, bohong besar itu, Bu. Bohong kalau orang mengaku gak kenal Tuhan tuh, gak percaya Tuhan. Karena sebelum dia lahir udah berjanji dulu. Makanya kemudian ketika dia melakukan itu, tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak masuk ke dalam agamanya Allah, maka itulah orang-orang yang menyimpang daripada fitrahnya. Ya. Gak boleh gitu. Bencong. Gak ada tuh bencong. Ya. Karena kalau dalam Islam nih, kalau menegakkan syariat, bencong itu hukumannya itu dijatuhkan dari lantai yang paling tinggi, Bu. Nah, hukumnya itu dibunuh itu. Ya.
Ya nggak ada yang fitrahnya itu suka perempuan sama perempuan, laki sama laki. Itu nggak ada, Ibu. Fitrahnya laki-laki suka perempuan. Perempuan suka laki-laki. Kalau ada laki-laki suka kepada laki-laki, perempuan suka kepada perempuan, itu sudah menyimpang dari fitrahnya. Ya. Makanya hukumannya berat, Bu. Ya, ketika dia meninggal, ya, bingung kan nyolatinnya. Sholatin saja, dalam fikihnya itu disolatkan sesuai dengan jenis kelaminnya awal. Kalau dia laki ya laki, walaupun dia operasi perempuan. Iya. Kalau dia perempuan ya sholatkan sebagaimana perempuan. Jangan kemudian disolatkan sebagai laki-laki. Itu menyimpang dari fitrah. Contoh tuh, fitrah nggak pernah berubah. Dan ini ada pada diri kita. Itu. Yang kedua, Ibu. Fitrah keagamaan. Fitrah keagamaan kita ini sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala semenjak sebelum kita lahir ke dunia. Yaitu fitrah agama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ia berupa fitrah agama tauhid. Siapapun juga, Bu, ketika kita ditanya, Bu, yang menciptakan langit siapa? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Man anzalal amtara minas sama wa yatummu minal ardi nabata. Allah, siapa yang menciptakan langit, bumi, menggilirkan matahari dan malam, siang, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari dalam bumi, siapa? Semua menjawab Allah. Makanya ketika kita baru lahir ke dunia, bayi yang baru lahir fitrah. Benar kan, Bu? Kullu mauludin yuladun alal fitrah. Bayi yang baru lahir dari seorang ibu, siapapun ibunya, agamanya apapun juga, dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Dia dalam keadaan punya potensi alami, dasar manusianya itu percaya kepada Allah. Itu dasar manusia. Baru kata Rasulullah SAW, ibu bapaknya lah yang menyebabkan dia itu Nyajusi, Nasrani, atau Yahudi. Celupan si begah orang tuanya, dia menyebabkan apakah dia kafir atau dia beragama lain selain Islam. Itu bapak ibunya. Makanya Rasulullah mengatakan, siapapun bayi yang dilahirkan oleh ibu yang beragama apapun juga, ketika bayi itu kemudian lahir, dia meninggal dunia atau dia meninggalnya sampai sebelum usia balik, dia mati, pasti kata Rasulullah masuk surga. Gak ada yang masuk neraka. Kenapa? Fitrahnya belum ada dosa, tapi sebelum balik loh. Kalau ibu-ibu mati ya pasti ada dosanya. Dihitung. Kenapa? Udah balik. Ya. Tapi kalau bayi itu belum balik, Bu, apalagi mati di dalam perut, itu langsung masuk surga, Bu. Nggak ada hitungan apa-apa, nggak ada hisab apa-apa. Ini Rasulullah yang menyampaikan kepada kita. Makanya alhamdulillah, Bu, kalau kita punya bayi yang sudah meninggal waktu anak kita kecil atau belum balik, bersyukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena itu adalah datangnya tanda syafaat yang Allah berikan kepada kita, kepada orang tuanya. Tapi karena pengen dapatkan syafaat, tiba-tiba bayinya waktu kecil dibunuh, ya gak boleh. Pengen dapat syafaat, gue bunuh aja bayi gue. Nah, tapi kan ada tega ibu yang kemudian merebus anaknya di panci yang mendidih, dibuang di tempat sampah, ya, kemudian dikarungin, dimasukin ke sumur. Itu ibu yang, yang sudah tidak punya lagi iman itu. Nah, makanya perjalanan hidayah ini harus kita jaga. Itu adalah hidayah irsyadiyah, Bu. Karena ibu beragama Islam, karena ibunya ibu agama Islam, itu dapat hidayah Islam. Yang kedua, dalam pencarian tadi. Ya, saya mencari, Bu. Bagaimana umumnya? Saya dulu misionaris. Kerjaannya ya itu murtadin orang. Itu kerjaan kita dulu. Hah? Bukan di gereja, kita cari orang sasarannya orang Islam. Pendeta dan misionaris itu fungsinya beda, Bu. Kalau pendeta itu satu gereja, dia urusi itu gereja.
rawat itu gereja, rawat itu jemaahnya. Tapi kalau misionaris itu bisa masuk kemana-mana. Itu bedanya. Ya. Dan saya memang dididik untuk menjadi misionaris. Keluarga saya itu Masya Allah, Bu. Yang saya, ibu, bapak saya, ya. Ibu saya guru, bapak saya militer, angkatan udara, kakak saya biarawati. Bayangkan, Bu. Ya. Luar biasa. Tapi kami dididik oleh eyang saya memang luar biasa. Ya. Ini menjadi satu harapan sebenarnya. Akhirnya kita pun masuk ke lembaga misionaris dunia dan kemudian mau bekerja untuk memurtadkan orang, mencari pengikut. Dan ini bedanya, Bu. Karena Islam itu agama dakwah. Islam itu agama dakwah, orang Nasrani itu, Kristen itu agama misi. Agama misi itu agama yang cari pengikut sebanyak-banyaknya. Kalau Islam nggak ada, Bu, untuk cari pengikut. Sampaikan kata Allah. Dalilnya mana? An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Serulah mereka ke dalam Islam dengan bagaimana? Hikmah, dengan ilmu, ya. Mau'izah, dengan nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kau debat dengan cara yang lebih baik, jangan debat kusir. Itu agama Islam. Dalilnya An-Nahl, surat An-Nahl 16 ayat 125. Kalau Kristen itu agama misi. Dalilnya mana? Matius 28 pasal 19 sampai dengan 20. Coba baca. Bunyinya gimana? Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di langit ataupun di bumi. Ya. Karena itu pergilah kalian semua ke segala penjuru dunia dan jadikan mereka murid-muridku dan baptislah atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Dakwah kita begitu dulu. Jadikanlah mereka murid-murid, artinya apa? Paksa untuk menjadikan mereka pengikutku, jadikan mereka murid-muridku. Setelah jadi murid-murid, baptis dengan atas nama Bapa, Roh Kudus, ya. Suruh membaptis. Itu agama misi. Makanya orang-orang Nasrani di dunia ini ada sekitar kurang lebih 4 miliar. Umat Islam cuma 2 miliar. Banyakan mana? Lah karena mereka agama misi, nyari pengikut. Kalau kita udah suruh sampaikan saja, balighu anni walau ayat, sampaikan. Masalah dia mau ikut kita atau tidak bukan urusanmu, itu urusanku kata Allah. Ya. Jadi kalau kita dakwah itu bukan maksain. Makanya Allah larang kita dalam Al-Baqarah 256. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jangan kau paksakan orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Haram hukumnya. Mau masuk mau tidak bukan urusan kita. Kita cuma menyampaikan. Ini loh la ilaha illallah, ini loh Islam. Silakan Anda mau terima atau tidak. Cuma kita menyampaikannya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang pelajaran yang bagus, dengan cara kalau mau debat yang lebih bagus. Begitu caranya. Gak usah dipaksakan untuk supaya dia mau ikut kita. Zolim Anda. Zolim Anda kalau memaksakan orang untuk masuk ke dalam Islam kita. Ya. Oh, saya memasukkan Islam ke seseorang nggak ada. Ibu pernah lihat nggak video saya? Video saya baru kemarin beredar itu yang followernya itu luar biasa, jutaan. Apa itu videonya isinya? Saya mengislamkan 6 orang, ya, orang Hindu, orang ateis, sama orang kafir. Saya islamkan dalam waktu 10 menit.
Dalam waktu 10 menit saya Islamkan mereka semua, 6 orang. Kita diskusi semua, 10 menit dah. Itu ada cara saya untuk melakukannya. Coba aja buka Bernard Abdul Jabbar mengislamkan orang itu. Keluar itu videonya. Ya. Nah itu Masya Allah, luar biasa. Saya udah banyak mengislamkan orang. Kemarin orang Jepang, orang Nigeria, orang-orang luar saya Islamkan banyak. Kebanyakan orang Sumatera Utara, orang Nias, orang Mentawai. Ya. Dan ini yang saya Islamkan. Dan saya tidak memaksakan mereka. Silakan dengan kesendirian Anda, dengan keikhlasan Anda masuk Islam. Kalau orang nih, dakwah saya begini, Bu. Saya dakwah ke keluarga, saya nggak mau, Bu. Saya lakukan dakwah saya nggak mau kemudian menawarkan dulu. Ya. Mengajak dulu nggak mau. Kalau saya menawarkan, mengajak berarti saya yang butuh. Tapi saya kesempatan dia untuk bertanya dulu kepada saya. Ketika dia bertanya, dia kan butuh. Baru kita jelaskan. Itu cara dakwah kita, Bu. Jangan nyosor duluan. Datang, silaturahmi aja. Jangan bicara apapun juga mengajak mereka untuk masuk Islam. Enggak. Ibu bapak saya. Coba saya tunjukkan akhlak saya. Gimana akhlak saya ini begitu ketika sudah. Kan saya pertama yang masuk Islam di keluarga itu. Ya, di keluarga yang pertama. Karena saya itu keluarga besar ya, Bu. Kakak beradik saya itu 10 orang. Maka saya ikutin tuh sekarang. Saya ikutin. Saya punya keluarga. Sekarang anak saya 9. Cucu 5 meninggal 1. Itu anak, Bu, 9, bukan bekicot. Dan saya memang luar biasa. Kenapa? Nggak KB, nggak apa. Karena KB itu buatan program kristenisasi kita. Sesar, KB itu semua buatan-buatan kita. Ditanya umat Islam yang banyak melakukannya. Pengen biar nggak kendur perutnya, sesar. Puyeng gitu tuh ngeliatnya. Orang Islam yang udah akidahnya luar biasa masih aja ngikutin program-program kafir. Jadi saya nggak KB pun sama sekali. Kalau mau terus-terus ya cuma karena sekarang udah usia di 50 ya. Hah? Iya nggak ada KB, bukan nggak ada KB. Sebenarnya KB itu kan justru itu yang benar, nggak ada KB. Islam ngapain, Bu, nyuruhnya? Jaraki 2 tahun. Jaraki. Ya. Dijaraki. 2 tahun. Kan sekarang programnya gimana? 2 anak sama saja, perempuan laki sama saja. Ya kan? Kita enggak. Justru punya anak banyak enak, Bu. Enggak capek. Iya. Saya di rumah begitu. Waktu masih kecil-kecil yang udah adiknya nangis, yang nomor bungsu, panggil aja kakaknya. Kakak pertama. Tolong adiknya. Kita mah santai sama istri tinggal gitu kan. Coba kalau ibu punya 1-2 anak. Ini baru minta susu, ini baru ngompol. Capek sendiri. Makanya enggak stres, Bu. Ya, enggak stres. Saya masih usia 50, Bu. 3 Agustus kemarin itu. Ya. Istri saya lebih muda lagi, 48, masuk 49. Ya. Tapi cucu udah 4, kalau hidup 5. Karena saya nikahkan anak itu umur berapa? 19, 20 gitu. Nikah aja, bodo amat saya bilang. Rezeki bukan kita yang Bukan kita yang ngatur, Allah yang ngatur. Kamu mau nikah, tambah kaya kamu. Kalau sendiri kan belum punya suami miskin kamu, belum punya istri miskin. Kalau belum punya suami kaya, punya istri kaya. Masalah rezeki urusan Allah. Kayak gitu. Prinsip saya, menikahlah kalian selagi belum mapan. Ya, itu prinsip saya. Menikahlah kalian selagi belum mapan. Kalau udah mapan, nikah lagi. Ya, Bu. Itu karena apa? Nggak yakin.
Kalau kita yakin, Bu, kadang orang tua juga Masya Allah pengen milihnya yang mapan dulu. Sekarang saya mau tanya sama ibu sama bapak, waktu ibu pertama kali nikah udah mapan belum? Ya itu kenapa melarang anak begitu? Berarti ibu gak konsekuen. Ya kan? Benar gak? Gak konsekuen kalau gitu. Dulu saya menikah belum mapan, Bu. Ketika kita menikah, rezeki itu turun terus-menerus. Apalagi sudah ditambah anak. Rezeki itu bukan gaji, bukan materi, bukan uang. Apapun yang kita dapatkan, kita rasakan, itulah rezeki Allah. Ya. Karena kita yakin kepada Allah. Nabi pun menyuruh kita seperti itu. Kenapa kita kemudian menolak? Ini perintah Nabi, ini perintah Allah. Kalau kita masih mikir-mikir, artinya Anda cuma setengah keyakinan. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-mu'minu inda yakin biqalbu bil iman. Yakinnya luar biasa, Bu. Yakin saja Allah yang mengurus semua ini. Siapa lagi yang mengurusmu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa lagi yang memberikan kamu rezeki? Makanya kata Allah, wala taqtulu auladakum min khasyati imlaq. Hei, jangan kamu bunuh anak-anak kamu karena kamu takut miskin, takut nggak sejahtera, takut nggak bisa kemudian memberikan pendidikan yang baik. Itulah makanya program KB dilaksanakan untuk apa? Sejahtera. Tetap aja, Bu. Cuma 2 anaknya, 1 anaknya miskin-miskin juga. Wala taqtulu auladakum min khasyati imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kamu kata Allah karena kamu takut enggak sejahtera, takut miskin, takut sengsara. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Hei, aku yang memberikan rezeki kepadamu dan juga kepada mereka. Tenang saja, lakukan saja. Kalau itu perintah Allah merupakan ibadah, gak usah kemudian tendeng aling-aling. Contoh, Bu. Siapa? Istrinya Nabi Ibrahim. Siapa? Yang ibunya Ismail. Hajar. Jangan tambahin Siti. Siti itu tambahan. Siti itu artinya ibu atau istri. Jadi Hajar saja. Siti Aminah, Siti Faisal, banyak-banyak pakai Siti. Ya. Aslinya itu, ya. Coba Hajar bagaimana ketika mau ditinggal suaminya? Gimana coba? Ketika ditanyakan kepada suaminya, istri soleha begitu. Oh, suaminya pergi ditanya, bapak ini mau kemana? Kalau mau kerja ya udah biasa lah kerja-kerja. Ya. Ada juga kewajiban seorang istri itu mengetahui di mana keberadaan suaminya. Nah, kayak kemarin kan kejadian, Bu. Waktu kebakaran mana? Kebakar di mana? Sarina ya, Pak? Glodok. Coba kan, dia tahu suaminya pergi mau kerja keluar kota. Lah enggak tahu dia sakit. Suaminya udah mati. Enggak tahunya lagi dugem sama teman-temannya. Coba bayangin, kenapa? Itu tadi. Ya. Itu makanya luar biasa, Bu. Hajar tanya kepada suaminya. Suamiku, aku bertanya, engkau meninggalkanku di sini beserta anakmu di tempat yang tandus, tempat tidak ada makanan, air pun tidak ada, buah-buah pun tidak ada, tempat yang begitu membahayakan, banyak binatang buas. Apakah engkau pergi meninggalkanku berdua di tempat ini atas kehendakmu atau Allah yang perintahkan? Apa jawab Ibrahim? Wahai istriku, aku meninggalkanmu di tempat ini berdua. Itu bukan karena kehendakku pribadi, tapi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwaku. Baik wahai suamiku, karena itu merupakan kehendak Allah, maka pergilah engkau, silakan. Aku meridhoimu karena aku yakin bahwa ketika engkau meninggalkan karena Allah, Allah pasti akan menjagaku dan Allah yang akan memberikan makanan dan minuman di tempat ini. Keyakinan seorang yang insya Allah. Ya. Ini luar biasa kan? Maka semua itu tergantung pada iman kita.
Kalau iman kita masih melekat dalam hati kita, tidak ada problem Bu, masalah apapun, ekonomi, nggak ada masalah. Ya, apa ini? Oh, udah lewat ya, udah ngasih tahu ya. Nah, itulah mungkin jadi satu hal. Saya di penjara Bu beberapa kali, Bu, karena dakwah. Saya masuk penjara itu berapa kali karena dakwah. Kenapa? Ya setelah Muslim. Kalau sebelum Muslim ya enak banget Bu saya mah. Jadi misionaris enak amat Bu, Masya Allah tuh. Ya, dibayar Bu, digaji. Dibayar digaji itu $2.000 per bulan, belum lagi bonus-bonus kalau udah Kristenin orang. $2.000 itu bisa 4 istri itu. Dulu tuh berapa tuh, masih 6.000 apa kursnya itu? $2.000. Itu misionaris, iya. Ntar pertanyaannya. Saya tutup dulu. Udah ini aja Bu, udah gak sabar aja deh. Bu, nafsunya dikekang dulu mau tanya. Ya, baik, ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan lebih kurangnya. Dan saya harus tiap ngaji itu. Jangan mau Ramadan, mau masuk Ramadan, tawakufan, ditutup pengajiannya. Ya, malah rugi loh. Dibuka. Ngaji setiap hari. Ya, ngaji setiap hari. Insya Allah Bu, kalau kita ngaji, tahunya kita tuh belajar Bu. Belajar, ngaji. Kadang kita baca Quran doang. Jangan mengharapkan kita hatam dulu sebelum kita itu belajar Al-Quran dengan benar. Makharijul hurufnya, fushahnya hurufnya. Gak usah targetkan dulu hatam. Kalau hatam salah semua bagaimana? Iya, one day one juz itu pelajari dulu. Itu kalau udah lancar one day one juz. Kalau bisa satu hari itu bisa 2-3 juz. Kan 1 juz cuma 1 jam kita baca. Ya kan? Waktu 12 jam. Coba sempatkan waktu 3 jam baca Quran. 3 juz itu kita khatam. Ya. Ini enggak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Saya dulu belajar Bu, Masya Allah Bu. Saya belajar itu sistemnya Baghdadiyah Bu. Ibu masih kenal nggak sistem Baghdadiyah itu? Sistem eja dari Irak. Saya dulu belajarnya begitu. Bapak tapa, lamdo balu, bapak lo. Dulu begitu saya mulai. Karena kan ada ikro, ada kiroati, ada sistem barki, macam-macam sistem. Kalau kita sekarang punya sistem baru. Dari orang yang nggak bisa baca Quran, belajar dengan kita 2-3 jam, insya Allah udah bisa baca Quran. 2-3 jam. Orang ngapalin Quran, biasanya orang bertahun-tahun ngapalin Quran. Alhamdulillah kita bikin daurah 2 bulan. Dari yang kemudian anak-anak sampai yang dewasa, 2 bulan kita daurah hafal Quran. Alhamdulillah semuanya 30 juz hafal, 32 bulan. Tapi syaratnya dasarnya udah bisa baca Quran semua. Kalau belum bisa baca Quran ya itu tadi belajar dulu. Ya 2-3 jam Bu, insya Allah bisa. Ya, sekarang udah gampang kok. Ya, saya ngajarin adik-adik saya, ngajarin kakak saya, ibu bapak saya. Bahkan ibu bapak saya jadi ustaz aja. Saya bisa ngajar ngaji, itu mengajarkan ngaji aja. Luar biasa. Cuman kakak saya udah meninggal. Biarawati masuk Islam, menikah, gak berapa lama, cuma 2 tahun keislamannya. Tapi saya bersyukur sekali. Semua keluarga besar saya sudah masuk Islam semua. Bersyukurnya itu saya Bu. Padahal dulunya waktu baru masuk Islam pengen berjihad kan. Pengen mati syahid. Mau mati syahid itu baru awal masuk Islam, pengen mati syahid itu peristiwa Ambon sama peristiwa Poso itu. Pengen mati syahid, benar-benar bercita-cita pengen mati syahid. Tapi gak mati-mati. Teman saya yang cita-citanya belum mau mati, mati duluan. Kenapa? Hikmahnya saya ambil. Kalau dulu saya mati syahid duluan, keluarga saya gak ada yang beresin. Gak mungkin dapat hidayah. Tapi saya ambil hikmahnya luar biasa ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya, kayak gini. Ngaji terus Bu ya.
Kalau nanti perlu ada materi-materi yang kristologi, materi apa, ayo kita ngaji. Jangan sungkan-sungkan. Ya. Tinggal panggil ustadznya, Bu. Iya. Ustadznya nggak perlu dibayar sebenarnya, nggak perlu dibayar. Bu. Min ajri ilallah. Itu karena takut panggil saya. Kenapa? Nanti bayarnya besar, Ustaz. Karena Ustaz kan dai nasional, internasional. Astagfirullah, dari mana orang itu dapat ini ya? Saya udah masuk belusukan ke daerah, kemana-mana, Bu, ngislamkan orang. Tidak ada kita minta bayaran apapun juga. Karena saya sudah diberi, Bu, pekerjaan tetap saya berdakwah. Pekerjaan sambilan saya itu pengusaha. Itu. Pekerjaan sambilan saya itu pengusaha, Bu. Saya pengusaha ternak, hewan. Sapi, kambing. Kalau Idul Adha baru itu puncaknya rezeki tahunannya. Ya. Saya jadikan itu apa? Ya, dari hasil itu kita berdakwah, dari hasil itu berdakwah. Kadang-kadang orang mau manggil saya itu, aduh, ini bayarannya berapa ya? Kita kasnya nggak ada. Nggak usah pikirkan gitu. Kalau ustadznya mengerti. Ini kadang-kadang kan memang udah jadi pekerjaan. Ya kan? Udah jadi pekerjaan. Kalau amplopnya kurang, balikin lagi, minta lagi. Pernah ketukar amplopnya. Yang dikasih amplopnya tukang ajan. Dibalik lagi ke masjid. Diminta lagi. Ini ketukar nih tuh. Astagfirullah. Nauzubillah. Kita berlindung dari hal itu. Karena kita rezeki udah ditentukan. Seperti itu. Gak usah takut-takut memanggil ustadz itu. Khususnya saya. Kalau memanggil saya silakan memanggil. 24 jam saya. Ya, siap untuk memberikan dakwah kita. Ya. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya, Ibu? Ya. Kan di rumah kan ini kan nggak masak kan? Ya, makanya waktunya agak panjang. Tadi silakan. Cerita apa? Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah kelahiran Islam, tapi kemudian dia murtad. Bagaimana mengubahkan dia ke agama Islam? Ya. Ini hal yang memang sering terjadi. Yang perlu dipertanyakan itu sebenarnya bukan karena dia murtadnya. Kenapa kok dia sampai murtad? Kan sebelumnya ada. Iya kan? Iya, karena dari awal, dari kecil ketika orang tuanya masih ada, dia tidak pernah diajarkan tentang keislaman, tentang keimanan. Apalagi ketika orang tuanya sudah meninggal, kesempatan besar dia untuk murtad gitu kan. Nah, seperti ini kan sebenarnya kalau ada keluarga kita yang murtad, Bu, ini berat dosanya, Bu. Bukan cuma anak saja yang menanggung, tapi ibu bapaknya, keluarganya semua menanggung dosanya. Kenapa? Karena membiarkan dia murtad. Kecuali sudah ada upaya untuk membalikan. Serahkan sudah, masalahnya kan kepada itu. Tapi kalau membiarkan, udah biar terserah dia aja lah, orang ininya begitu, maunya begitu. Nggak bisa gitu putus asa. Wala ta'asu mirauhila innahu la ya'asu mirauhila ilal qaumil kafirin. Jangan kamu berputus asa. Dakwahkan terus, kasih tahu terus. Karena Anda akan menerima konsekuensi dosanya ketika ada kerabat keluarga Anda, anak Anda, istri Anda, bapak Anda, ibu Anda, suami Anda murtad dari agama Anda. Kalau dia sudah murtad, ayo dekati, kembalikan lagi. Terus kembalikan, jangan kemudian lelah. Kan dia ada murtad, kadang mungkin terpaksa. Ya kan? Karena dia mau nikah sama orang Kristen, akhirnya apa? Dia pun murtad. Atau dia belum murtad dulu, ketika sudah kawin, sudah nikah, baru kedua ngikut agama suaminya. Itu modus sebenarnya, Bu. Itu dulu yang kita lakukan, Bu. Ya. Itu yang kita lakukan. Program itu terus berjalan. Jadi jangan biarkan. Makanya saya
saat ini, dulu setelah saya masuk Islam, saya berusaha bagaimana mengembalikan mereka orang-orang yang saya murtadkan. Banyak kok. Ya, banyak yang kita murtadkan. Alhamdulillah kita datangi ke daerah-daerah kemana-mana dulu yang pernah kita murtadkan. Kita terus terang mengaku, dulu agama Islam kamu yang anut itu adalah agama yang benar. Agama saya yang salah. Nah sekarang mari kita ikut kembali lagi. Ada yang kemudian ikut masuk. Tapi banyak kan yang enggak. Kenapa? Udah nyaman. Udah enak. Ya, udah semua difasilitasi. Tapi saya enggak putus asa. Saya ajak kembali untuk ini dan alhamdulillah. Dari ribuan itu, bukan ratusan. Kita datangin semua, ya alhamdulillah ya, 400-an orang udah balik lagi. Terus saya juga mengislamkan di mana-mana, banyak orang mencari lagi supaya mereka bisa untuk mendengarkan dakwah kita kemudian mereka minat, baru kita islamkan. Itu tugas saya dulu. Ya, jadi sekarang ini saya masih punya beban, Bu. Masih kayaknya ada rasa dosa gitu. Karena apa? Yang saya murtadkan lebih banyak daripada yang saya islamkan itu. Jadi masih minus, saya masih ngutang ini. Ya, saya masih ngutang ini. Jadi itu yang saya rasakan selama ini. Saya akan berusaha bagaimana, makanya saya itu dakwanya sering berusukan kemana-mana. Ke pelosok-pelosok daerah, hampir dari Sabang sampai Merauke itu, sampai di mancanegara, udah saya telusur itu. Dan itu tidak apa. Dana itu, biaya apa, kita sendiri. Nggak minta-minta, Bu. Saya orangnya paling nggak suka. Apalagi mau dakwah, bikin proposal dulu. Aduh, ampun dah. Dari kita untuk kita. Bi amwalina wa anfusina. Dari kita, bukan bi amwalikum wa anfusikum. Harta kamu, diri kamu. Bukan. Tapi bi amwalina wa anfusina. Dan itu yang terjadi. Begitu juga ketika ya saya kondisi pada saat itu kan jadi misionaris, tugas saya waktu itu suruh belajar Islam. Ini sedikit ya biografi saya. Ini masih ada waktu nggak nih? Masih ya. Enggak, sampai maghrib aja. Ya. Nah, ini saya cerita sedikit. Ya, jadi kami itu keluarga besar. Ya, keluarga besar yang dulu eyang saya itu dari Keraton Mataram, ibu saya dari Keraton Jogja. Saya sih masih pakai Raden. Kakak saya juga Raden Roro. Ibu saya Raden Ajeng. Masih darah biru. Tapi pas saya lihat keluar darah masih merah. Tapi saya kan nggak pernah nyombongin itu, enggak. Jadi aslinya itu cerita ini dari kakek saya dulu itu. Jadi ibu ingat nggak itu yang namanya Mas Krebet, Joko Tingkir. Ya kalau Joko Tingkir tahu, tapi Mas Krebet kan jarang. Nah Joko Tingkir itu buyut saya, Bu. Ketika punya anak-anak, nah lahirlah eyang saya. Bapaknya eyang saya ini Raden Hadiwijaya itu kemudian berangkat sekolahkan di Belanda. Tadinya Islam, Bu. Joko Tingkir Islam. Ya. Setelah disekolahkan di Belanda, pulang ke Indonesia masuk Kristen. Nah, punya anak lah itu satu-satunya laki-laki. Nah, eyang saya itu adalah cucunya. Jadi karena sudah Katolik, kita Katolik semua. Eyang saya yang perempuan, ya itu memang udah Katolik dari awal. Akhirnya ya udah mereka melahirkan ibu saya. Ibu saya ngelahirin saya. Saya ngelahirin anak saya. Anak saya ngelahirin cucu saya. Ibunya maksudnya. Nah, itu. Nah, akhirnya karena kita Katolik, saya asal Malang, Jawa Timur. Ya, rumah saya itu di Jaksa Agung Suprapto itu dekat di rumah saya itu pas di belakang Koryesu. Karena eyang saya tinggal di Koryesu itu. Di depan rumah sakit Saiful Anwar, itulah rumah sakit saya lahir.
Dan saya lahir dikasih nama Bernardus Doni. Itu nama baptis. Saya nggak bisa ngotak-ngatik kok. Karena apa? Ketika orang tua saya ngasih nama itu, saya masalahnya nggak pernah diajak kompromi saat itu. Jadi udah tahu-tahu aja namanya Bernardus. Bernardus itu artinya sang pemberani, beruntung. Walaupun saya berasal dari kota Malang, tapi nasib saya insya Allah beruntung terus. Baru kemudian saya masuk Islam. Masuk Islam saya ganti nama. Bukan ganti nama ya. Nambah nama Islam Abdul Jabbar. Abdul Jabbar, hamba Allah yang perkasa ya. Saking perkasanya, saking kuatnya, ya punya anak sampai 9 gitu. Ya. Akhirnya setelah itu udah, sebelum Islam saya memang aktif di sekolah minggu di apa gitu. Akhirnya ada kesempatan untuk jadi misionaris ya. Singkat cerita ya sampai ke misionaris internasional, tergabung di grup World Mission Global. Ya, grup dunia misionaris yang menyebarkan agama Kristen. Nah, sampai itu udah sampai saya menjadi misionaris, udah banyak tuh yang murtadkan apa dan sebagainya. Saya orangnya nggak pernah puas gitu ya dengan apa yang ditanyakan. Saya orangnya kristis. Ketika ada saya tanyakan ke pastor, saya tanyakan ke pendeta, saya tanyakan ke kardinal begini-begini. Dianggap saya ini udah ngapain kamu nanya-nanya terus. Sekarang gini aja. Sudah ikuti apa yang kamu dapat. Karena Kristen kan bukan doktrin. Ikutin aja yang kamu dapat. Gak usah kemudian protes-protes begini-gini. Nanti jangan-jangan label anak Tuhan yang melekat di kita itu akan dicabut. Nah, siapa Bu yang mau dikasih label anak Tuhan dicabut? Kan perasaan gimana gitu. Iya kan? Kayak Bahlil itu kan. Doktornya kan dipertanyakan di UGM. Gimana kan ketar-ketir kan. Udah capek-capek ini pengen dicabut. Itu cuma gelar gitu aja. Kita ini gelar anak Tuhan. Mau dicabut akhirnya ini juga. Nah, terus sudah seperti itu. Kita belajar tuh. Disuruh belajar. 300 orang kita dikirim ke Islam. Untuk apa? Mencari orang Islam. Sampai dikirim, yang Hindu dikirim ke Hindu, yang Buddha dikirim ke Buddha, yang Topekong kirim ke Konghucu dikirim ke sana, tuh belajar agamanya. Karena itu syarat jadi misionaris itu harus belajar agama yang akan ditujunya. Tujuannya untuk mencari kelemahan Islam. Belajarlah saya masuk pesantren, masuk ke UNJ, masuk ke Libya, masuk ke mana-mana kita belajar Islam. Ya pura-pura aja biar gak ketahuan, namanya masuk penyusup gak ketahuan. Akhirnya ya itu tadi, sampai akhirnya yang kita cari dalam belajar itu adalah kelemahan. Justru gak kita dapat kelemahan Islam, yang kita dapat masalahnya kebenaran Islam. Anehnya situ. Wawailul musallin itu salah satu trik itu. Celakalah orang-orang yang sholat. Ngapain lu sholat? Yang sholat itu udah celaka. Ya kan? Itu salah satu kita untuk menjebak mereka itu. Ya akhirnya ya sudah kita belajar. Sebelum itu saya udah belajar macam-macam sih Bu ya. Udah bisa baca Quran. Udah hafal Quran. Terus udah belajar bahasa Arab, udah belajar ilmu, hafalin hadis Arba'in An-Nawawi itu di kitab Nawawi itu. Udah ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu mustalah hadis, kemudian ilmu macam-macam ilmu, 19 cabang ilmu dari Islam itu kita belajar. Mungkin ibu yang belum ke pesantren nggak tahu itu ilmu badi, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu bahasa. Itu adanya di pesantren. Kita belajar itu. Tata bahasa Arab, ngi'rabnya gimana. Jadi dengan ilmu itu kita belajar huruf yang yang botak, yang nggak ada harokatnya, kita bisa bacanya. Karena udah tahu rumus-rumus ininya.
Nah kalau sekarang kan kita, jangankan huruf yang botak, yang gondrong aja belum tulis. Mulai ngapalin Quran terus sampai hafal, sampai ini dah. Alhamdulillah tuh. Setelah itu mulai berhenti Bu. Karena apa? Kepikiran tuh. Pikiran, saya belajar begini, apa yang mau saya dapat ini di agama ini? Akhirnya dan nggak dapat, ketenangan nggak dapat. Ya udah akhirnya udah berhenti tuh sama teman-teman tuh yang 300 orang itu sebagian berhenti Bu belajar. Akhirnya apa? Ya udah kita mulai itu belajar Islam lebih dalam lagi. Tanya-tanya kan. 5 tahun kita berhenti belajar, udah 5 tahun udah banget hafal, udah apa, udah banyak ilmu. Udah baru kita asyhadu alla ilaha illallah. Iya, jadi kita belajar dulu, tahu dulu baru masuk. Makanya adik-adik saya, bapak ibu saya, kakak saya itu saya perintahkan, kamu jangan masuk Islam dulu sebelum kamu tahu itu Islam apa. Makanya ketika dia sempat nanya baru kita jawab, bukan kita yang nanya duluan. Karena ketika dia bertanya dia butuh. Kalau kita yang nanya kita yang butuh kan. Nah ketika dia butuh baru kita berikan. Dan alhamdulillah Bu, dalam waktu singkat itu, tapi yang lama kakak saya itu yang biarawati. 7 tahun saya baru dakwah ke dia, baru masuk Islam. Dan alhamdulillahnya semua udah masuk Islam, dan saya udah sekarang udah tidak lagi menjadi keluarga Pancasila gitu kan. Ada pohon Natal, udah macam-macam. Udah habis semua itu, udah gak Natalan, gak ada ini, gak semua. Pokoknya tahun baru udah gak pernah dari dulu kita ngerayain dan sebagainya. Nah, akhirnya udah dari situ mulai saya bertugas untuk dakwah. Pertama dakwah keluarga udah nih. Kan saya keluarga dulu harusnya. Udah masuk Islam baru saya ke daerah-daerah. Dan mulai saat itu Bu, dakwah belusukan ke daerah-daerah. Mencari mereka yang dulu kita kristenkan, kita murtadkan. Kemudian juga mencari mereka-mereka orang yang ateis yang kemudian kita ajak masuk Islam. Alhamdulillah Bu. Ya, dakwah itu sampai hari ini pun Bu. Ya, sampai hari ini pun saya dakwahnya belusukan. Dan itu yang menjadi satu hal yang saya sangat bahagia gitu kan. Dan saya pengen mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beribadah. Saya pengen mati dalam kondisi kita lagi ibadah. Ya, itu yang memang keinginan saya yang besar. Dan alhamdulillahnya Bu, saya itu bahagia banget. Jadi bapak ibu saya, kakak saya meninggal itu pengakuan dari adik saya nungguin. Karena saya nggak nungguin Bu, karena saya lagi luar kota dan yang tiga-tiganya itu Bu, subhanallah, ketika mati meninggal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang saya membuat bahagia sampai hari ini. Dan saya pingin kayak gitu. Dan kalau saya cerita, makanya saya nggak pernah cerita ya Bu. Karena kalau ingat itu, ya nangis begitu. Nangis bukan sedih nih, tapi nangis bahagia. Kebahagiaan yang saya artinya apa? Saya berhasil untuk mengislamkan mereka. Dan mereka mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kalau tanya begitu, udah saya suruh beli aja buku saya, baca buku saya aja lah. Saya udah banyak ngeluarin buku-buku tentang kristologi, tentang Islam, Kristen, dan pemurtadan apa. Saya banyak. Karena memang dakwah saya faknya itu. Dan mudah-mudahan kita bisa sama. Kok saya bilang, dia aja bisa gitu kan. Yang baru saja bisa. Karena apa? Kan setiap hari itu dia lafadzkan syahadat, lafadzkan ini. Dan matinya pun akan sebagaimana kata Rasulullah, kebiasaannya itu. Ya, dan ini menjadi satu kebahagiaan yang saya. Kalau masalah harta, masalah ini, Masya Allah. Saya aja gak pernah ngeributin warisan bapak saya. Ibu saya udah meninggal. Saya gak pernah, udah kasih saja ke siapa yang butuh, siapa yang ini. Saya udah Allah jamin saya bilang. Gak ada saya ngurus-ngurusin begitu Bu. Haknya kasihkan ke saya, haknya luang tunaikan, baik, saya berterima tunaikan, serahkan lagi. Tapi sekarang saya nggak pernah itu ngurus-ngurus begitu. Yang penting haknya dibagi, ya dapat sekian, oke. Karena saya 10 bersaudara, saya satu-satunya laki Bu. Paling ganteng saya.
laki satu-satunya. Dan alhamdulillah semua sayang sama saya. Sampai tante-tante saya masukin Islam semua. Alhamdulillah ponakan sepupu keluarga besar saya. Alhamdulillah. Kemarin baru ketemu, saya lagi safari dakwah di Mojokerto. Ketemu tante saya, nggak sengaja itu. Udah lama 30 tahun saya nggak ketemu. Ketika ini, masya Allah, udah masuk Islam tadi. Saya ke panitianya di situ ditaruh di tempat panitianya. Cerita-cerita, ternyata dia kenal sama eyang saya di Mojokerto. Eyang saya itu orang terkaya di Mojokerto itu. Jadi apa namanya? Dia cerita, loh, kamu ini siapanya? Aku ini cucunya. Dia bilang, oh, cucunya eyang Seno. Iya, loh, kan anaknya ada itu. Siapa? Tante Erni. Oh, Tante Erni. Oh, ya langsung dikontak. Hari itu juga nyusul saya. 30 tahun saya nggak. Tapi masya Allah saya lihat dia, akhirnya udah Islam semua. Padahal dulu kita waktu itu belum Islam. Dan alhamdulillah ini kebahagiaan saya. Keluarga besar saya, alhamdulillah sebagian besar Islam. Masih ada saya, sepupu, tante yang memang belum sampai hari ini belum masuk Islam. Mungkin Allah belum kasih hidayah ya. Mudah-mudahan ini sedikit dan saya tetap ya bahagia hidup ini walaupun mungkin ada cobaan, ujian yang apa. Dan punya istri yang luar biasa yang selalu menemani kala susah, kala seneng ya. Makanya saya nggak mau nikah lagi, Bu. Keinginan ada, Bu. Keinginan ada, namanya manusia kan. Keinginan istri juga namanya Teresia. Baptisnya Teresia. Nah, keinginan ada, Bu, mau nikah lagi. Ya, tapi masya Allah. Maka saya sering digodain sama teman-teman ustadz tuh. Lagi dulu ustadz almarhum itu. Siapa yang di Sentul itu? Wah, selalu kalau ketemu selalu nanya saya, "Gimana Ustadz Bernard?" Seperti dahulu Ustadz ya. Kenapa, Bu? Masya Allah ya. Saya memang nggak mau menikah lagi karena saya sangat cinta bagaimana setianya dia, tidak mau menyakiti hatinya ya. Bukan begitu masalahnya. Ustadz ini pengecut katanya nggak mau nikah lagi, nggak berani, nggak mau pengecut. Menikah itu bukan masalah berani atau tidak berani. Saya berani nikah lagi, saya berani nikah lagi. Cuman istri saya lebih berani dari saya itu. Cuma itu masalah. Saya boy, soal lain waktu kita sambung lagi. Saya jadi terbawa perasaan yang dulu ketika ibu nanya tentang itu tadi. Oh ya. Yang kedua, oh iya tadi lupa saya. Yang kedua itu adalah hidayah yang sifatnya taufikiyah atau sifatnya inayah. Ibu sering dengar taufik, sering inayah. Itulah hidayah yang didapat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, merawat, membentengi hidayah irsyadiyah tadi. Sekarang banyak orang Islam yang diberikan hidayah berupa agama Islam. Tapi berapa banyak mereka yang paham, yang bisa baca Quran? Berapa banyak mereka yang kemudian tahu tentang paham agama? Masih banyak mereka yang sudah dapat hidayah Islam tapi nggak dapat hidayah inayah. Sampai hari ini belum bisa baca Quran. Sampai hari ini belum sholat. Sampai hari ini nggak pernah puasa. Sampai hari ini nggak pernah bersedekah, nggak pernah ngapa-ngapain menjalankan hukum Islam. Kenapa? Cuma sekedar bangga dengan hidayah Islam. Tapi inayahnya, taufiknya ini nggak pernah diminta. Itulah namanya hidayah, inayah dan taufik. Kadang-kadang yang punya nama Taufik Hidayat pun begitu. Udah ada Taufik Hidayat tapi nggak sholat, nggak puasa. Coba bayang. Ini Imam Al-Ghazali mengatakan itu. Maka dirawatnya itu dengan hidayah taufikiyah tadi. Inayah. Minta terus kepada Allah. Ya Allah berikan hidayah taufik dan hidayah kepadaku untuk menjaga agama ini. Itu tahu Islam, wajibnya sholat, kagak sholat. Wajibnya puasa, nggak puasa. Tapi giliran lebaran, paling gresep. Duluan. Hari pertama kemarin, ditanya di masjid. Ustaz, lebaran hari apa? Beda nggak, Ustaz? Hari ini lu masih ngurusin lebaran. Puasa dulu, selesaikan, baru ngurusin lebaran. Gitu misalnya lebaran paling ribut.
Bener nggak Bu? Tapi ada ibu-ibu di sini juga udah nodong suaminya. Pak, THR-nya mana Pak? Ini kan udah dapat THR dapat gaji ke-13, dapat ini. Mana dong Pak? Nah, ini kan baju anak-anak. Namanya lebaran tuh nggak ngurusin itu. Dari dulu Bu, saya terapkan di keluarga itu. Nggak pernah saya tuh ngurusin mau lebaran mereka kagak. Yang penting selesaikan puasa kita dulu, diterima apa enggak itu. Ya, masa lebaran kegembiraan kita ya boleh kita bergembira, boleh. Ini belum lebaran udah apa? Udah siapin pulang kampung. Seminggu belum puasa, udah mempersiapkan pulang kampung. Astagfirullah. Pulang kampungnya cuma sementara, cuma seminggu, 2 minggu paling lama. Ini kampung akhirat yang mau pulang ke sana kita ini. Persiapannya nggak ada. Kalau pulang kampung, ke Cirebon, ke Brebes, ke Tegal, ke Malang, kemana? Persiapannya luar biasa. Sampai itu mobil bagasinya tambah di atas. Bawa banyak. Ini pulang kampung bohong-bohongan. Lah kita mau pulang kampung darul akhirah. Ke akhirat selama-lamanya. Kagak bawa bekal, Bu. Bekalnya kurang banyak. Lah gimana mau di sana bisa bertahan? Makanya sekarang udah pulang kampungnya ke akhirat saja. Ini kadang-kadang kan lucu. Bikin dosanya di Bekasi, minta maafnya di Brebes. Bener gak Bu? Tetangga-tetangganya bikin salah belum minta maaf. Tapi udah pulang kampung, yang gak punya salah gak pernah ketemu di Brebes, malah maaf-maafan. Aneh ya, ibu udah bikin sudah aneh. Karena sifat bermaaf-maafan itu bukan waktu lebaran. Rasulullah mengajarkan sebelum puasa. Jadi masuk puasa dosanya udah nggak ada. Lebaran itu apa-apanya tradisi Bu. Ya, ini yang kemudian dipentingkan yang namanya tradisi. Ya boleh aja minta maaf. Tapi sebelum lebaran, mau masuk Ramadan itu yang harus kita lakukan Bu. Minta maafnya itu sebelum Ramadan biar dosa kita udah hilang. Apalagi dosa sama manusia. Kalau nggak ridho tuh sama Allah. Apalagi ibu yang punya utang nih. Aduh, harus dibayar tuh cepet tuh. Kalau nggak ridho luar biasa tuh ya. Paling besar berapa utangnya Bu? Aduh. Anggap aja lah 100 juta paling besar. Insya Allah Bu. Insya Allah. Nanti minta kepada suaminya. Itu bayar. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat kita ya. Baik Ibu dan Pak sekalian, ini sudah ya. Ini kayaknya ngaji spesial ini. Waktunya juga spesial. Materinya juga spesial ini ya. Tapi insya Allah next time kita sambung lagi di hari-hari yang mungkin bisa kita laksanakan.